semuanya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari lebih semangat lagi GBI Duta Kerajaan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia. Oh, mulia. Yes, amin. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia. Oh, mulia. Yes, amin. Agung kerajaannya, dari surga, dari surga datang untuk segenap umat. Mari jemaat GBI Duta Kerajaan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sekali lagi sama-sama katakan mulia. Mulia, yes, amin. Sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, oh, mulia, mulia, amin Tuhan. Agung kerajaannya, dari surga, dari surga datang untuk segenap umat. Jemaat Tuhan saja katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Katakan dipuji sekali lagi sama-sama. Dipuji, ditinggikan. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia mati dan dia bangkit Bapak Ibu. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Yesus Raja. Katakan mulia. Mulia. Oh, sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, oh,
sembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau yang bangkit daripada orang mati. Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Melalui kebangkitan ini kami memperoleh kemenangan Tuhan. Kami yang harusnya mati di salib, tapi karena kebangkitan-Mu kami telah menjadi orang-orang yang menang. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita renungkan. Tanpa kematian, tanpa kebangkitan, siapakah kita? Semuanya sia-sia Bapak Ibu. Tapi hari ini kita melihat Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji. Dia nggak cuma mati, tapi dia bangkit Bapak Ibu. Dia bangkit buat kita. Dia naik ke surga, persiapkan semuanya buat kita anak-anaknya. Sebab itu gak ada alasan untuk kita gak menyembah dia. Gak ada alasan untuk kita gak memuji dia. Sebab hanya dia yang layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Mulia. Mari sekali lagi sama-sama. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari jemaat Tuhan, katakan ini dari dasar hatimu. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hanya nama Yesus saja. Yesus Raja, oh mulia, mulia, amin. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, oh, mulia, agung kerajaannya, amin. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Sekali lagi mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi sama-sama. Wow, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sama-sama.
dahsyat lagi buat kebaikan Tuhan. Kami telah menang sebab Engkau telah bangkit buat kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menari, kami mau melompat hanya bagi satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Siapa yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus memberi kemenangan buat kita, lambaikan tangannya. Amin. Kita mau memuji Dia. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi sama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah dikalahkan, amin, oleh kebangkitan Tuhan. Mari bersorak bersama-sama. Yesus hidup, Dia bangkit. Apa? Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Oleh siapa Bapak Ibu? Taklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Sekali lagi, mari sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Yes, yes, yes. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus. Amin Tuhan. Dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, yeah. Maut telah dipatahkan, kita jadi. Sekali lagi sama-sama. Oh, oh, Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yesus hidup, Dia bangkit, yeah. Maut telah dipatahkan. Apa? Yeah, yeah. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, oh, Dia
jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Ya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari Kami lebih dari pemenang, sebab Tuhan di pihak kami. Haleluya. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Siap. Hey. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Mari sama-sama. Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Hey! Katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Lagi, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat Hey, kita lebih dari sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panji Yesus Raja. Tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Give him praise. Haleluya. Come on. GBI Duta Kerajaan. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu.
Sekali lagi, cek, oke. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus cukup buat kita Bapak Ibu. Bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan apapun, tapi Tuhan Yesus lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Menaikkan satu pujian ini. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Christ is enough.
memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Kami memuji saya serahkan kepada hamba-Nya. Pagi ini kami datang kepada Tuhan karena kami percaya kami sedang merayakan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kami, dan Tuhan yang adalah pemenang itu berdiam di dalam kami. Karena Tuhan ada di dalam kami, kami tahu kami lebih daripada pemenang. Amen. Tuhan ada di dalam kami, itu cukup buat kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan mendidik kami dalam kebenaran-Mu. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya. Senang sekali bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa hari ini kita berkumpul karena kita sedang merayakan Hari Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu bersemangat merayakan kebangkitan Tuhan pagi ini. Seluruh dunia sedang merayakan hari kemenangan Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau masih ingat kita punya yel-yel setiap kali kita Paskah. Bapak Ibu masih ingat? Yang ingat bilang yes. Enggak. Yang ingat bilang yes. Oke, kalau saya bilang Yesus bangkit, Bapak Ibu jawabnya apa? Yesus hidup, ya. Kalau saya bilang Yesus hidup, Bapak Ibu jawab ya, Yesus sudah bangkit. Setuju? Kalau saya bilang Yesus bangkit, Bapak Ibu bilang ya, Yesus hidup. Oke, siap? Siap Bapak Ibu? Yesus hidup. Yesus sudah bangkit. Oke, ya. Yesus hidup. Kayaknya nggak seru kalau Bapak Ibu nggak berdiri, ya. Kepalkan tanganmu dan katakan Yesus sudah bangkit, gitu ya. Oke, semangat dong, ya. Karena kubur sudah kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus sudah. Yesus bangkit. Ya, Yesus hidup. Yesus bangkit. Ya, Yesus hidup. Kasih tepuk tangan yang paling meriah
buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, mari kita akan sama-sama melihat PowerPoint bisa ditampilkan. Hari ini tema kita bicara tentang Christ is enough. Yesus cukup buat kita. Ya, yang setuju boleh katakan amin. Oke. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di awal saya katakan bahwa hari ini kita merayakan Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang tidak berdaya. Bukan Tuhan yang terbaring dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Alkitab mencatat bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, karena dia bangkit, kita punya harapan. Karena Yesus hidup, kita memiliki harapan akan masa depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba lihat ayat ini. Ini salah satu peristiwa. Di pagi-pagi buta, Maria Magdalena bersama dengan beberapa wanita datang ke kubur Yesus. Waktu mereka masuk ke kubur, mereka lihat kubur itu kosong. Lalu malaikat menampakkan diri kepada mereka. Mereka ketakutan, mereka tertegun. Lalu ayat ini bercerita. Lukas 24 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, malaikat berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu perhatikan, malaikat dengan jelas memberitahu mereka, mengapa kamu mencari siapa? Dia yang hidup. Seharusnya, idealnya, kalau kita ke tempat orang meninggal, orang dimakamkan, yang kita cari siapa? Orang yang sudah meninggal. Betul? Tapi malaikat ingin memberitahu kepada kita bahwa dia hidup. Bapak Ibu harus tangkap bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Simpan itu dulu di dalam hati. Yesusku bukan Yesus yang mati. Dia tidak ada di antara orang mati. Kenapa? Alasannya jelas. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Alasan kenapa malaikat berkata Yesus hidup, karena Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu. Jangan pernah lupakan apa yang Tuhan beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus kita bukan Yesus yang mati. Setuju? Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus yang sudah bangkit. Karena dia bangkit, dia berkuasa. Karena dia bangkit, dia menang. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Karena dia hidup, maka kita punya masa depan. Kita punya harapan untuk terus berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara. Karena malaikat ingatkan orang-orang yang datang waktu itu. Para wanita dia berkata, ingatlah apa yang Yesus katakan. Hari ini pun Alkitab sedang beritahu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lupa Yesusmu bukan Yesus yang mati. Amin. Yesusmu itu Yesus yang hidup. Dia sudah bangkit. Dia menang. Kalau hari ini kau ada dalam ketakutan. Seperti wanita-wanita yang sedang dalam ketakutan. Kalau hari ini kau sedang dalam masalah. Mungkin bukan masalah keuangan. Tapi bisa jadi masalah hubungan. Bisa jadi masalah kesehatan. Mungkin kau sedang dalam kecemasan. Dengar ini baik-baik. Jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang sudah bangkit. Bukan Tuhan yang tidak berdaya. Ingat ini baik-baik. Jangan pernah lupakan bahwa dia hidup dan dia memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengingat hal ini baik-baik. Bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Bukan hanya dia Tuhan yang hidup. Bapak Ibu coba lihat apa yang Alkitab katakan.
Matius 28 ayat 18, waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia kemudian naik ke surga. Dengar ini baik-baik apa yang Yesus katakan. Tadi malaikat bilang apa sama wanita-wanita yang bertemu dengan mereka? Dia bilang gini, dia hidup. Betul? Dia sudah bangkit. Jangan pernah lupa itu. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, malaikat bilang ingat apa yang Yesus katakan kepadamu. Hari ini ingat apa yang Yesus katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu baca dan renungkan ini baik-baik. Yesus bilang, dia bukan hanya mengalahkan maut. Dia bukan hanya mengalahkan kematian. Dia bukan hanya mengalahkan iblis. Tapi dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tanganku. Segala kuasa. Wow. Kata kuasa memiliki pengertian otoritas, kekuatan, power. Memiliki daya ubah yang besar. Otoritas yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Yesus bilang begini. Bahwa dia berkuasa atas semua alam semesta ini. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Artinya sederhana, bahwa Tuhan berdaulat atas alam semesta. Tuhan berdaulat atas semua pemerintahan yang ada di bangsa-bangsa. Tuhan berdaulat atas semua kondisi dan apa yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Dia berotoritas Bapak Ibu. Bapak Ibu coba pikirkan, waktu murid-murid menghadapi badai dan mereka hampir tenggelam. Yesus dibangunkan dari tidurnya. Waktu dia bangun, dia kemudian menghardik gelombang itu dan berkata, tenanglah. Alkitab berkata, badai itu menjadi tenang. Gelombang yang besar yang mau menghancurkan mereka menjadi tenang. Murid-murid kemudian terheran-heran dan berkata begini, siapakah orang ini sampai badai pun tunduk kepada dia. Alam pun tunduk kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ini baik-baik. Segala kuasa, otoritas, kekuatan, ya, itu ada di tangan Tuhan Yesus. Artinya kalau bumi ini ada dalam pengaturannya, bumi ini ada dalam otoritasnya, bumi ini ada dalam kekuasaannya. Bukankah segala sesuatu terjadi atas perintahnya, atas kehendaknya? Betul? Bahwa semua pemerintahan yang ada di langit, pemerintahan yang ada di udara, pemerintahan yang ada di bumi harus tunduk kepada Yesus Kristus. Mari saya kasih contoh kepada Bapak Ibu Saudara yang paling simpel. Di tempat ini Bapak Ibu, Gereja Bethel Indonesia Duta Kerajaan Jatibarang, denominasi organisasi Gereja Bethel Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk mengatur, ya, dan berotoritas atas semua hal yang berkaitan dengan Gereja Bethel Indonesia Duta Kerajaan Jatibarang. Artinya saya pemimpinnya. Saya punya otoritas atas semua yang ada di sini. Saya punya kekuasaan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada rencana yang mau dilakukan dan saya pikir itu tidak benar, maka waktu saya berkata saya tidak setuju, jangan dilakukan, maka itu tidak akan dilakukan. Kenapa? Saya punya otoritas. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Saya punya otoritas atas semua yang ada di sini. Bapak Ibu telepon saya dan berkata, Pak Gembala, boleh enggak minta tim
untuk pelayanan ucapan syukur di rumah saya. Saya baru punya rumah yang baru. Bapak Ibu, waktu saya berkata, oke, saya akan kirim satu tim. Saya perintahkan mereka semua. Satu tim pelayanan besok hari Senin di rumah ini. Bapak Ibu, mereka akan berangkat. Kenapa? Saya punya otoritas untuk itu. Betul? Bapak Ibu ada dalam keadaan darurat, tengah malam, dalam keadaan sakit, telepon saya, Pak Gembala, minta tolong, bisa Anda pinjam mobil antar suami saya sedang sekarat, mau ke rumah sakit. Saya berkata, pakai mobil. Dan mobil dikirim, plus supirnya. Kenapa? Saya memiliki otoritas atas semua yang ada di sini. Betul Bapak Ibu? Kira-kira apakah itu bisa terjadi? Waktu saya memberikan perintah itu, apakah itu akan terlaksana? Iya, karena saya punya otoritas untuk itu. Bapak Ibu telepon kepada saya, Pak Gembala, minta tolong. Saya jatuh kesleo kaki saya. Saya bilang begini, tunggu saja. Sebentar saya kirimkan yang namanya Pak Gatot untuk ke tempat Bapak Ibu pijet. Saya kenal beliau. Biasanya pijet saya kalau kesleo. Oh. Lalu Bapak Ibu bilang begini, Pak Gembala, saya pengen beli batik tulis. Saya bilang begini, saya akan telepon dan pemiliknya langsung akan telepon Anda dan kasih harga khusus. Bapak Ibu tangkap sesuatu? Waktu saya cerita ini, waktu Bapak Ibu bilang gini, Pak Gembala, saya pengen usaha. Saya mau jualan pupuk. Saya bilang begini, oke. Nanti saya kasih nomor telepon Ibu. Siapa? Siapa yang tahu di sini? Agustin, jualan pupuk. Saya bilang begini, nanti saya kasih di nomor teleponnya. Silakan hubungi sendiri, sebut nama saya. Saya dapat nomor telepon dari Pak Hensan. Nanti pasti diterima. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu memiliki hubungan pertemanan dengan saya, hubungan persaudaraan dengan saya, dengar ini baik-baik. Bapak Ibu memiliki semua akses yang saya punya. Betul? Betul Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu bilang gini, rumah makan mana yang enak ya? Saya akan beritahu Bapak Ibu Saudara. Saya akan menghubungkan Bapak Ibu dengan semua akses yang saya miliki. Saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu. Bapak Ibu perhatikan. Yesus bilang, segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam tanganku. Waktu Bapak Ibu punya Yesus, Bapak Ibu terakses ke semua hal yang Bapak Ibu butuhkan. Dan itu ada di dalam Yesus. Bapak Ibu pengen yang supranatural. Dia bisa kerahkan surga untuk memberi support kepadamu. Bapak Ibu ingin yang natural. Dia bisa pakai banyak orang di atas muka bumi ini. Dia bisa pakai pemerintahan bangsa-bangsa untuk memberi support kepadamu. Dia bisa pakai orang yang berotoritas di bangsa ini. Kemudian memberikan akses kepadamu. Sebab apa? Segala kuasa di bumi ada di dalam tanganku. Waktu dia memberi perintah, maka semuanya pasti terlaksana. Kenapa? Dia berotoritas. Dia berkuasa. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghentikan rencananya. Tidak ada satu kekuasaan yang bisa menghadang dan membuat perintahnya tidak terlaksana. Waktu dia berkehendak, semuanya pasti jadi. Kenapa? Simpel. Dia yang memegang segala kuasa. Tahukah Bapak Ibu?
bahwa pribadi yang pegang kuasa di bumi dan di surga itu ada di dalammu. Kitab Kolose berkata Christ in you. Kristus itu ada di dalammu. Dan kalau boleh saya bilang, Kristus itu cukup buat kita. Kenapa? Karena semua akses dia punya Bapak Ibu. Mari saya kasih contoh, saya peragakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mau minta tolong saja, Tony, maju ke depan Ton. Saya punya 4 gembok. Oke? Bapak Ibu lihat? Oke, Ton, pegang Ton. Masing-masing gembok itu punya kuncinya. Setuju Bapak Ibu? Ya? Ton, coba kamu buka. Buka 1. Oke. Bisa? Oke, pegang ini, pegang. Yang kunci yang ini kamu pegang ya. Pak, tutup kembali. Oke. Sekarang dengan kunci yang sama, buka yang ini. Ini saya pegang dulu. Ini sudah oke. Siap. Oke. Bisa Tony? Kunci yang sama? Enggak bisa? Coba yang ini. Kunci yang sama. Bisa? Tidak bisa juga. Coba yang ini. Tidak bisa juga. Berarti satu kunci ini hanya bisa membuka 1 gembok. Sekarang coba pindah kunci yang lain. Bisa? Tidak bisa? Coba pilih salah satu. Harusnya bisa ya. Saya takutnya 3 itu dia putar-putar sama aja. Belum bisa? Oke, kamu kuncinya jangan berubah ya. Coba. Nih. Terbuka? Oke. Bapak Ibu lihat, 1 kunci untuk 1 gembok. Kalau ini saya ibaratkan adalah keuangan. Kalau ini adalah pernikahanmu, keluarga, ini kesehatanmu, maka Bapak Ibu lihat bahwa kalau kita punya keuangan, kita mungkin tidak ada masalah dengan masalah ekonomi. Tapi kadang-kadang keuangan kita tidak bisa tolong kita buka masalah keluarga, masalah kesehatan, dan yang lain sebagainya. Tapi sekarang Ton, coba 4-4-nya kamu pegang. Sekarang kamu buka. Terbuka? Terbuka Bapak Ibu? Terbuka. Buka lagi Tony. Terbuka? Terbuka Bapak Ibu. Ini bukan sulap. Percayalah. Ini fakta. Oke. Buka lagi Tony. Terbuka. Wow. Kamu ngomong kalau kamu bisa sulap. Oke, sekarang yang terakhir. Ternyata bisa buka Bapak Ibu Saudara. Tony terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu, apa yang saya mau coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu punya Yesus saja. Semua masalahmu selesai. Mau masalah keuangan. Mau masalah keluarga. Mau masalah kesehatan.
bahkan masalah kekekalan. Dia bisa selesaikan semuanya. Yesus cukup buat Anda. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Kematian. Sebelum Yesus mati, kematian itu begitu menakutkan. Kenapa? Tidak ada jaminan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Betul? Upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak mati dan kita mati, kita akan terus mati dalam kekekalan. Itu sebabnya maut menjadi hal yang paling tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Tapi Bapak Ibu coba lihat apa yang kemudian Paulus coba beritahu kepada jemaat di Korintus. Perhatikan ini baik-baik. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan, dan kemenangan itu Yesus berikan kepada saudara dan saya. Dan Yesus yang adalah pemenang itu berdiam dalam saudara. Dan Yesus cukup buat Bapak Ibu saudara. Saya sampai Bapak Ibu, coba mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara. Setujukah kita kalau kita berkata, Yesus cukup buat saya? Halo? Halo? Karena segala kuasa di bumi. Saudara minta apapun. Yesus pernah bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja. Minta apa saja. Dan akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu pikir Yesus janji bohong. Bapak Ibu pikir Yesus bercanda. Segala kuasa di bumi dan di surga itu ada dalam tangannya. Wow, coba lihat ini. Satu nubuatan tentang kelahiran Yesus. Saya mau Bapak Ibu perhatikan ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Lambang pemerintahan. Memang orang yang memiliki otoritas. Yesus itu pribadi yang punya otoritas. Dia menjadi raja di atas segala raja. Karena kekuasaan di bumi dan di surga itu ada dalam tangannya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib. Bapak Ibu punya Yesus. Bapak Ibu punya penasehat yang ajaib. Artinya sederhana. Bapak Ibu tidak mungkin salah pilih. Bapak Ibu tidak mungkin salah membuat keputusan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan nasihat dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus tidak mungkin salah. Karena dia kebenaran. Dia bukan kesalahan, kebenaran. Dan tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Tidak ada kekeliruan. Dia berkuasa. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ambil keputusan. Terus tanya penasehat ajaib. Namanya juga penasehat ajaib. Dia bisa menuntun kita dengan cara yang ajaib. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dengan cara yang berbeda. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau beritahu kenapa seringkali kita menghadapi banyak kesulitan. Kenapa kemudian terjadi kesusahan dan masalah yang besar datang dalam hidup kita. Karena kita tidak suka dengar nasihat. Bukan tanpa alasan Tuhan bilang sama lewat Yesaya. Jalanmu bukan jalanku. Artinya kita memang suka cari jalan sendiri. Rancanganmu bukan rancanganku. Betul? Artinya Tuhan tahu bahwa di dalam pikiran kita, dalam hati kita.
Kita punya rancangan-rancangan sendiri. Tapi hari ini dengar baik-baik. Yesus itu cukup buat kita. Untuk membawa kita di jalan kemenangannya. Di suratnya yang lain kepada jemaat di Korintus dia berkata syukur kepada Allah yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Segala kuasa ada di tangannya Bapak Ibu. Dan semua itu harus tunduk kepada dia. Pemerintahan bangsa-bangsa, pemerintahan di udara itu harus tunduk kepada Yesus. Bayangkan. Saya tuh berpikir seharusnya keberhasilan itu pasti buat anak Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Seharusnya keberhasilan itu bagi anak Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Dan kita bisa menolak kegagalan. Mungkin statement saya agak sedikit radikal ya. Kita bisa menolak kegagalan. Kalau kita mau mendengarkan penasihatmu yang ajaib. Kenapa kita gagal? Karena kita cari jalan sendiri. Kenapa kita gagal? Karena kita punya rancangan sendiri. Kalau Bapak Ibu ikut rancangan Tuhan, dengar ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Anda tidak mungkin gagal. Kepada bangsa Israel dia berkata begini, hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Lalu Bapak Ibu tahu dia pesan apa sama Musa? Beritahu bangsa Israel, pilihlah kehidupan. Loh, Tuhan tuh baik loh. Diperhadapkan kehidupan, kematian. Pilihlah kehidupan. Loh Tuhan tuh mau Anda hidup. Tuhan mau Anda berhasil. Dia bilang apa sama Yosua yang sedang dalam keadaan tidak percaya diri. Tawar hati. Dia bilang begini. Jangan tawar hati, jangan kecut. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertaimu. Itu cukup. Terus Tuhan bilang apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Bertindaklah sesuai dengan apa yang kau renungkan. Karena yang kau renungkan itu adalah firmanku. Karena yang kau renungkan itu adalah perkataanku. Karena yang kau renungkan itu tidak mungkin gagal. Dan bertindaklah sesuai dengan firmanku. Tuhan jamin apa? Maka perjalananmu akan apa Bapak Ibu? Berhasil. Yang jamin siapa? Tuhan. Kalau bertindak sesuai apa yang penasehat ajaib katakan kepadamu. Waktu gereja ini dibangun Bapak Ibu masih ingat kan? Kita cuma punya uang 300 juta dengan budget 2,5 M sampai 3 M. Kuat dalam roh saya Tuhan bilang gini. Mulai. Nggak boleh bikin proposal. Teman saya telepon, jangan bongkar. Nanti kalau bongkar, udah dibongkar, di demo, nggak bisa bangun, nggak bisa juga dipakai, udah jadi reruntuhan. Saya datang kepada Tuhan, penasehat ajaib Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Masuk akal teman saya bilang, betul Bapak Ibu? Kalau sudah runtuh di demo, kan nggak jadi bangun. Ya kan? Mau dipakai untuk ibadah, sudah nggak bisa. Udah jadi reruntuhan. Tuhan. Apa yang kau mau? Tuhan bilang, lakukan, bangun, rubuhkan. Uang cuma 10%. Beli besinya itu aja 160 juta. Tinggal 140 juta. Persembahan yang masuk tiap minggu tidak banyak. Tapi tiap minggu harus keluarkan uang 20 juta. Persembahan masuk tidak sampai 2 juta satu minggu ibadah. Tapi Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau ikut Tuhan, dengarkan nasihatnya. Kau bisa menolak kegagalan. Dan memilih keberhasilan. Kenapa saya berkata menolak kegagalan memilih keberhasilan? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang sama Pak Alek mau minum kopi atau teh?
teh. Waktu dia bilang saya teh, berarti dia menolak kopi kan? Betul enggak? Kan saya tawarkan 2, kopi, teh. Mana Pak? Teh. Berarti dia enggak mau kopi. Setuju Bapak Ibu? Tuhan bilang gini, keberhasilan, kegagalan. Kita bilang gini, berhasil Tuhan. Berarti saya menolak kegagalan. Bisakah kita berhasil? Bisa. Tuhan yang jamin. Hari ini waktu Bapak Ibu duduk di tempat ini, bukankah Tuhan sedang mau beritahu kita, kau dengar nasihatku, kau ikuti jalanku, kau lakukan rancanganku, kau pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Kita punya penasehat yang ajaib. Mazmur 32:8 berkata begini, aku mau memberikan nasihat kepadamu. Aku mau menunjukkan jalan-jalan yang harus kau tempuh. Loh, bayangin. Aku menyertaimu, mataku tertuju kepadamu. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan sampai bilang ini, aku mau tunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tuhan itu mau, persoalannya kita nggak mau. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus saja itu cukup buat kita loh. Karena dia bisa tunjukkan keberhasilan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan semua akses yang ada di dunia ini dan di surga. Karena itu ada dalam otoritasnya. Dia bisa pakai siapa saja untuk tolong Bapak Ibu Saudara. Dia bisa pakai pemerintahan dari mana saja untuk membuka jalur buat Bapak Ibu Saudara. Dia bisa kirimkan pengusaha dari luar negeri untuk terakses kepada Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba telepon begini, Pak saya butuh seseorang yang punya kualifikasi seperti ini. Saya mau buka usaha di Jatibarang. Siapa yang saya bisa percayai? Lalu saya lihat klasifikasinya, oh bisa. Ada satu anak muda namanya Andre. Loh. Sesuai. Andre enggak kenal sama pengusaha yang dari luar negeri. Tapi karena dia terhubung dengan saya. Kemudian saya bisa bawa pengusaha itu ketemu sama dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalahnya, mau enggak dengar nasihatnya? Mau enggak dituntun sama dia? Tuhan bawa saya ke sini itu karena dia mau tuntun saya. Saya cuma nurut saja. Ini kota yang lebih kecil, enggak ada jaminan di sini. Tapi jaminan saya bukan kota ini, jaminan saya bukan jemaat. Jaminan saya penasehat ajaib. Raja di atas segala raja yang pegang otoritas di bumi dan di surga. Amin. Bapak Ibu lihat, Allah yang perkasa. Artinya simple. Kalau dia perkasa, siapa yang bisa kalahkan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bisa menandingi Bapak Ibu Saudara? Pemazmur berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Apakah yang bisa dilakukan manusia? Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan waktu Goliat, Bapak Ibu lihat Goliat, ya ampun. Daud datang dan berkata gini, kau datang menghadap aku dengan lembing, dengan tombak, aku datang melawanmu dengan Allah, nama Allah Israel yang kau tantang itu. Satu kali saja Bapak Ibu. Dia Allah yang perkasa. Artinya, bagimu mustahil. Bagi dia tidak mustahil. Bagimu tidak mungkin, bagi dia sangat mungkin. Amin. Dengan berfirman saja semuanya jadi. Dia Allah yang perkasa. Apalagi Bapa yang kekal. Kata Bapa itu sumber. Artinya Bapak Ibu, saudara memiliki Yesus, saudara terakses kepada semua sumber. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Raja damai. Wow. Bapak Ibu tetap tenang di tengah-tengah gejolak keadaan ekonomi yang tidak karu-karuan. Bapak Ibu bisa tetap tenang. Bapak Ibu, waktu murid-murid menghadapi badai, ketakutan tidak mereka? Ketakutan, betul? Betul ya? Coba lihat. Setelah Yesus naik ke surga, lalu dia kirim rohnya, Roh Kudus dalam diri murid-murid.
Bapak Ibu kalau baca di Kisah Rasul, satu kali setelah Yakobus dipenggal kepalanya oleh Herodes. Lalu kemudian Herodes melihat, orang Yahudi senang ya. Lalu dia tangkap Petrus, masukkan Petrus di penjara bagian tengah dengan 4 shift pengawal. Masing-masing shift 4 pengawal. Itu luar biasa loh. Tapi Alkitab mencatat, Petrus tahu besok nanti akan dipenggal juga, sampai dikawal sedemikian rupa. Dia bisa tidur dengan tenang. Wow. Karena Yesus bilang begini, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteranya ditinggalkan, tidak dibawa ke surga. Ditinggalkan buat kita. Dan dia adalah sumber damai sejahtera kita. Makanya waktu Petrus memiliki Yesus, dia memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu lihat, mari saya tunjukkan. Saya sampai tidak punya banyak tempat untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu memiliki Yesus, Bapak Ibu memiliki penebusan, betul? Dosamu diampuni. Bapak Ibu memiliki kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal yang pertama dicatat bahwa kepenuhan, kebenaran dan kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus. Bapak Ibu memiliki kemerdekaan, Roma pasal yang kelima. Bapak Ibu memiliki kesembuhan, oleh bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu memiliki berkat-berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan. Wah, dia sumber semuanya. Bapak Ibu memiliki kekuatan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu pasti udah. Bapak Ibu mendapatkan keberhasilan, kasih, hikmat, penyertaan, menjadi keluarga Allah. Ada pemeliharaan, ada pengampunan, ada mujizat, ada pertolongan, ada tuntunan, ada promosi. Cukup satu kunci. Bapak Ibu terakses semuanya. Dia Bapa yang kekal. Dia sumber yang abadi. Waktu kau berbuat dosa, kau datang kepada Tuhan, ampuni dosaku. Yohanes 1 ayat yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Wow. Coba, Bapak Ibu punya Yesus saja. Bapak Ibu punya semuanya, bahkan lebih banyak daripada ini. Coba, kira-kira Bapak Ibu butuh apa lagi? Coba, pikirkan sesuatu yang Bapak Ibu pikirkan, yang Yesus tidak bisa buat dalam hidupmu. Kira-kira apa? Halo? Ada enggak? Satu hal saja yang Yesus tidak bisa buat dalam hidupmu. Ada? Ada satu. Berhenti mencintaimu. Dia tidak bisa lakukan. Betul? Dia akan terus mencintaimu. Tapi kalau masalah apapun, tidak ada yang dia tidak bisa lakukan. Dia sumber. Waktu kita berkata Christ enough. Yesus cukup. Itu berarti Bapak Ibu sedang berkata gini. Yesus itu harta tak ternilai dalam hidupku. Yesus saja cukup. Ya kan? Tambah ini enggak cukup. Udah, ini the best. Betul? Berarti Bapak Ibu sedang berkata, Yesus itu harta yang terbaik yang aku miliki. Waktu Yesus berkata Yesus itu cukup, berarti Bapak Ibu telah memiliki yang terbaik di dalam hidupmu. Karena udah cukup, gak perlu ditambahkan lagi. Kalau Bapak Ibu berkata Yesus itu cukup, berarti Bapak Ibu sedang berkata, di dalam Yesus aku menerima kepenuhan hidup, kepuasan. Kalau sudah cukup, berarti Bapak Ibu udah puas. Ya, Bapak Ibu makan, mau tambah lagi, cukup. Artinya Bapak Ibu udah puas, nggak usah ditambahkan lagi. Yesus saja cukup buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Waktu kita berkata Yesus itu cukup, artinya dia lebih dari semua yang kita butuhkan. Dia sukacita terbesar kita. Dia tidak tertandingi. Saya mau tutup dengan dua tokoh di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Bagaimana mereka berkata, Yesus cukup. Yang pertama, Paulus. Bapak Ibu lihat apa yang Paulus katakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Bapak Ibu bisa sebutkan buat saya apa yang Paulus bilang keuntungan? Satu, pendidikan yang tinggi. Salah satu anak didik terbaik daripada guru besar Gamaliel yang sangat dihormati pada masanya. Dia punya kedudukan yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, apalagi kalau dia punya posisi, punya pendidikan bagus, dihormati, saya yakin masalah keuangan tidak ada masalah buat dia. Setuju? Apalagi ketenaran. Apa yang dulu dia anggap sebagai keuntungan. Waktu ketemu Yesus dia bilang gini. Gak ada tandingannya. Yesus the best. Yesus cukup. Yang lain dia bilang sampah. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apakah kita sampai pada sebuah pemahaman ini bahwa Yesus lebih dari semuanya? Sekalipun saya tidak kaya. Tapi kalau saya punya Yesus, saya kaya. Karena dia yang kaya, rela jadi miskin. Supaya saya menjadi kaya. Kaya dalam kebaikan. Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam hikmat. Kaya dalam banyak hal. Bapak Ibu, Yesus cukup. Paulus bilang, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu. Sementara banyak orang dan menganggapnya sampah. Aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sementara orang-orang sekarang mengejar apa yang Paulus anggap sampah. Menjadi sampah ketika dibandingkan dengan Yesus Kristus. Kalau tidak dibandingkan dengan Yesus Kristus, saya percaya jabatan, posisi, ketenaran, kekayaan, kemewahan, kesenangan, saya percaya itu the best. Itu yang dikejar semua orang, bukan? Bukankah Salomo telah mewakili kita, menikmati semuanya, dan tahukah Bapak Ibu? Apa yang dia tuliskan dalam kitab pengkhotbah di kalimat-kalimat terakhirnya. Dia berkata, akhir dari segala sesuatu. Takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Akhir dari segala sesuatu. Dia bukan berkata, milikilah kekayaan yang banyak. Karena justru Tuhan berkata kepada orang kaya, hati-hatilah dengan kekayaan. Betul? Orang kaya susah masuk surga. Bukan tidak bisa. Susah. Bisa orang kaya masuk surga. Tapi susah. Kenapa? Karena banyak kali hatinya melekat sama hartanya. Waktu kita menemukan Yesus dalam hidupmu. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau bisa melihat kemuliaan Yesus. Dan kau berkata, Yesus saja cukup. Sekalipun orang tidak kenal saya. Sekalipun pendidikan saya tidak terlalu tinggi. Tapi waktu saya punya Yesus, saya punya segala-galanya. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara, satu kali seorang konglomerat kaya raya.
Dia punya villa setiap hari Minggu. Dia selalu pergi ke villanya. Waktu dia mau menuju ke villanya yang mewah itu, dia selalu melewati sebuah pemukiman orang miskin, para pemulung, ya. Satu pemukiman orang-orang yang sangat susah kehidupannya. Nah, dia suka bawa uang receh. Setiap kali dia lewat, dia berhenti, lalu dia mulai bagi-bagi uang kepada anak-anak, dan anak-anak senang, ya. Setiap kali dia lewat, dia selalu bagi sesuatu kepada anak-anak. Jadi kedatangannya selalu dinanti-nantikan. Satu kali Bapak Ibu, dia mau ke villanya, tapi kali ini dia tidak bawa sesuatu. Anak-anak sedang menunggu dia. Waktu dengar suara mobilnya, mereka langsung keluar dari rumahnya dan menanti di pinggir jalan, berharap mendapatkan sesuatu. Kali ini pengusaha ini bilang begini, kalian semua naik ke mobil saya, ikut saya ke villa. Kemudian anak-anak ini semuanya naik ke mobil dan ikut dia ke villanya. Lalu dia berkata kepada anak-anak ini, apa yang kalian lihat dan kalian suka, kalian boleh ambil. Wah, bayangin Bapak Ibu, wah anak-anak lari, aku TV, aku kulkas, semua yang mereka suka. Aku komputer, aku laptop, lah. Pokoknya apa yang mereka bisa pegang duluan, ini milikku gitu. Lalu mereka bawa pulang. Tapi kemudian pengusaha ini lihat ada satu anak duduk di tangga. Dia memperhatikan teman-teman yang ngambil semuanya. Dia cuma duduk. Lalu pengusaha ini tertarik dan dia datang kepada anak itu. Nak, kenapa kamu tidak pilih barang dan ambil yang kamu suka? Lalu dia tanya kepada bapak itu. Bapak, apakah benar apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, Bapak akan berikan? Ya, apapun yang kamu mau, saya akan berikan kepadamu. Lalu dia tanya anak itu, apa yang kau mau? Anak ini bilang gini, saya mau Bapak. Hah? Kenapa kamu mau saya? Dia bilang gini, kalau saya dapat Bapak, saya dapat semuanya. Betul? Betul Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu dapat Yesus, Bapak Ibu dapat semuanya. Coba lihat. Ini yang terakhir. Mazmur Asaf. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur Asaf berkata, tidak ada yang aku inginkan di bumi selain Tuhan. Karena Tuhan kekal, Tuhan selama-lamanya. Tuhan sumber abadi, tidak pernah habis. Semua akses dia punya, semua sumber daya dia punya. Bapak Ibu membutuhkan kesehatan, dia bisa berikan kesehatan kepadamu. Kau sakit, kau butuh kesembuhan, dia menyembuhkanmu oleh bilur-bilurnya. Kau miskin, dia bisa memperkayamu. Dia datang dan memberikan kepadamu kelimpahan. Kau lemah, dia kasih kekuatan. Kau putus asa, gak punya jalan keluar, dia kasih pengharapan. Apa yang Tuhan gak punya, dia punya semuanya. Tadi kita menyaksikan sebuah adegan. Tahukah Bapak Ibu? Yesus punya kasih. Tidak mudah seorang istri menerima suami yang telah menyakiti hatinya. Tidak mudah. Tapi kalau dia mampu, karena ada Yesus. Betul? Karena dia punya Yesus. Dia bisa membuka tangannya dan menerima suaminya kembali. Karena dia sadar dia sendiri telah diampuni. Dan Tuhan berkata, ampuni. Lalu dia mengampuni. Kalau kita butuh pemulihan, bukankah Yesus sanggup melakukannya? Beritahu saya apa yang Bapak Ibu sedang butuhkan hari-hari ini. Christ is enough. Everything I need is in you. Apapun yang aku butuhkan ada di dalam Kristus. Kalau gitu,
Bukankah Yesus cukup buat kita? Cukup buatku, cukup buatmu. Hari ini seperti malaikat sedang ingatkan wanita-wanita itu. Hari ini saya mau ingatkan. Jangan lupakan apa yang Yesus katakan. Segala kuasa di bumi, di surga, Dia punya. Apa yang kau butuhkan di bumi ada dalam kekuasaannya. Apalagi kau anaknya. Masakan Tuhan tidak bela engkau? Bukankah Dia Bapa? Kalau Dia Bapa, Dia penyedia. Dia pemelihara. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Saya sangat yakin. Pertama kali waktu saya bertobat, saya sangat yakin Dia Bapakku. Aku gak usah takut dengan masa depanku. Aku gak usah takut dengan kebutuhanku. Dia Bapakku. Sampai hari ini Dia terbukti setia. Bagi saya, Yesus sudah cukup. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya percaya waktu firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus sedang bicara kepada kita. Jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Itu sebabnya kau menghadapi begitu banyak kekalutan. Hidupmu seperti benang yang kusut. Tapi pagi ini Tuhan datang kepadamu. Dan Dia berkata, segala kuasa di bumi, termasuk di hidupmu, ada di dalam tanganku. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kau percaya, kau akan melihat jalan keluar. Kau akan melihat pertolongan. Hubungan yang mulai retak. Hubungan yang mulai dingin. Waktu engkau memiliki Kristus, Dia adalah kasih. Dia akan membebat hatimu. Dia akan memulihkan hubungan. Kasih tanpa syarat akan dilepaskan. Waktu engkau butuh jalan keluar, kau butuh kemenangan, apapun yang kau butuhkan, kau butuh mujizat. Sampai hari ini mujizat masih ada. Sebab Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia tolong, hari ini Dia pasti tolong, dan hari depan Dia pasti tolong. Kalau engkau rasa takut akan masa depanmu, hari ini kita punya Yesus yang sudah bangkit. Yang telah memberi kemenangan kepadamu. Kau butuh kesembuhan. Bukankah Dia tabib yang ajaib? Dia dokter di atas segala dokter. Apapun yang kau butuhkan, pagi ini datang kepada sumber segala sesuatu. Datang kepada Yesus dan katakan, Tuhan, tolong aku. Tolong aku yang tidak percaya ini. Supaya aku kembali berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Kau layak terima segala penyembahan kami. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau sudah beri buat kami. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kemenangan yang besar. Untuk kami menjalani kehidupan penuh dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang memberi kepada kita kuasa dan kemenangannya di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memimpin, menyertai, membimbing dan menuntun kita di jalan-jalan kemenangan dan keberhasilan. Kiranya kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kitalah umat yang diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.